Oke, tek dulu dong, tek. Buat itu berarti dihapus aja yang sana. Oke. Action. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gary Pagar Kaos di channel Pagar Kaos TV. Tepuk tangan, Wah, tepuk tangan itu ada satu orang, ada 100 orang yang nonton. Oke, teman-teman, kita kedatangan tamu yang spesial banget menurut saya. Ini adalah guru saya dan wah ini wah keren banget lah. Sampai beliau itu di dunia garmen itu udah luar biasa, dari lahir udah di dunia garmen, karena lahirnya itu sekarang jadi rumahnya itu sekarang ini toko bahan. Inilah Ko William. Ko sehat Ko? Sehat, Alhamdulillah. Ko ini langsung aja Ko, kayaknya ya. Kalau untuk perkenalan banyak lah tentang Ko William di medsos, langsung aja di sana banyak banget. Kita langsung aja ke isu dari saya mewakili dari teman-teman Sablonil. Nah ini bagaimana sih Om? Saya sebagai kebetulan saya workshopnya itu di gang gitu Om, dan banyak ada yang di kampung gitu ya, teman-teman kan teman-teman Sablon ini enggak di kota semua Om, walaupun di kota ada juga di dalam. Mungkinkah kita karena impian kita tuh kan pengen orderan ribuan Om ya kan, terus kadang dapat juga itu nggak langsung dari si yang tangan pertama. Ya. Nah, intinya kan ternyata order ribuan itu adanya di pemerintahan. Nah, bisakah kita yang pinggiran ini mendapatkan orderan dari pemerintahan? Kalau bisa, bagaimana itu alurnya, Om? Silakan. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita bicara order ribuan itu semua dari pemerintahan ya nggak selalunya benar juga. Ya, jadi banyak sebenarnya order yang sifatnya ribuan itu bicara dari promotion, event-event dan sebagainya. Ada juga yang dari pemerintahan atau ada pun dari brand. Jadi kalau saya kategorikan market itu sebenarnya ada 3 ya. Satu promotion items, kedua adalah brand, yang ketiga adalah pemerintahan. Nah, yang kita mau bahas sekarang itu adalah pemerintahan. Oke. Nah, pada dasar intinya siapapun sebenarnya sangat open untuk mendapatkan order banyak dari pemerintahan dan sebagainya, gitu. Nah, kenapa? Karena gini, di pemerintahan itu apabila kita sudah mendaftar di LPSE, karena sekarang kan untuk transparansi mereka menggunakan e-katalog. E-katalog itu ada di itu adalah LPSE, lembaga LPSE itu lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Itu adalah LPSE. Oke. Nah, di dalam LPSE itu ruang lingkup LPSE itu ada bisa disebut lokal, ada nasional. Lokal sama nasional. Betul. Jadi ruang lingkup si e-katalognya itu ada 2. Bisa bersifatnya nasional, bisa bersifatnya cuman di daerah yang didaftarkan, karena tergantung daripada kita mendaftar si LPSE-nya itu di mana gitu. Mendaftar ya. Iya, betul. Jadi sifatnya bisa hanya lokal, bisa disebutnya atau nasional. Oke. Nah, dari LPSE itu setelah kita masuk ada namanya sikap. Betul. Apa itu sikap? Sikap itu semacam prosedural yang mendata performance daripada perusahaan kita dengan kelengkapannya dan sebagainya. Jadi dari situ pun juga kan kita harus dikategorikan dalam skala besar, menengah dan kecil. Nah, jadi kalau misalkan yang main pemerintahan biasanya dia ada 2 option. Satu, sewa bendera. Yang kedua adalah dia bikin badan usaha sebanyak-banyaknya yang daripada PKP ataupun non PKP, karena peruntukannya itu beda. Nah, karena di tender sendiri di LPSE itu ada tender, ada penunjukan langsung. Di LPSE sendiri ada 2 deh ya. Yang ditunjuk langsung sama yang Nah, kalau yang ditunjuk langsung itu 200 juta maksimumnya. Banyak tuh. Nilainya. Betul.
Oh, yang satu lagi kan yang di apa? Tender. Tender? Ya, nah tender itu ada yang membutuhkan perusahaan itu dari skala besar, menengah, dan kecil. Gitu. Oh, oke. Karena tergantung daripada nilai proyeknya Oke. otomatis gitu. Nah, kita mungkin balik lagi sebelum ke sana nih. Apa yang harus dilakukan buat saya ini misalkan ya, teman-teman juga yang masih rumahan nih. Berarti yang kita siapkan apa? Apakah kita perlu sih untuk bikin PT, bikin badan dulu gitu. Betul. Tapi kadang juga dalamnya itu kan kita bikin ini order ya apa? Belum pajaknya kita harus mikirin dan lain-lain. Kira-kira harus begitu atau ada solusi lain, Om? Intinya adalah pilih jalur ekspres atau pilih jalur biasa. Kenapa saya bilang kayak begitu? Ekspres, Kalau sekarang kita pilih jalur ekspres, harus mencari orang-orang ataupun kolaborasi atau teman-teman yang punya bendera tadi. Jadi sebenarnya kuncinya kalau jujurnya gini, LPS-nya dibuat pemerintah sebenarnya untuk supaya tertib di dalam administrasi, terbuka secara nasional dan sebagainya, dan bisa untuk dijangkau oleh siapapun, termasuk sampai dengan dalam tanda kutip korupsinya, supaya open dalam arti kata itu. Nah, tapi kalau kita ngomong jujur dengan sekarang dan sebagainya itu, lebih baik ada pendekatan tetap dalam tatap muka dan sebagainya gitu. Oh, tetap harus. Iya, sebaiknya maksudnya. Jadi sebaiknya. kalau bilang diharuskankah, belum tentu. Enggak juga. Ya, cuman apabila bisa untuk ada tatap muka dengan si user tersebut, itu kan pasti informasi yang didapatkan itu akan lebih mudah. Gitu kan. Nah, karena sebenarnya ngomong jujur juga gini, di dalam si tender-tender dan sebagainya juga ada faktor kuncian. Betul, kuncian itu yang biasanya di dalam itu sudah dikoordinasikan. Gitu. Jadi misalkan contohnya ya, ada beberapa tuh gini. Harus punya brand lokal yang misalkan untuk anggaplah kita PON ataupun SEA Games. Jadi misalkan harus punya brand lokal dalam segi olahraga, kemudian harus punya sertifikasi Okotek dan sebagainya. Nah, kuncian tersebutlah yang jadi enggak memudahkan bagi para aplikasi yang lain kalau bukan di bidangnya. Gitu. Tetapi sebenarnya kuncian tersebut kalau kita berpikir positif juga, belum tentu itu kita bicara kuncian yang dimaksud dengan koordinasi, tapi merupakan suatu standarisasi daripada kualitas yang diinginkan. Gitu kan? Ya. Mau pertanyaan saya itu maksudnya kita pertama mendaftarkan diri. Oke. Jadi kan yang tadi saya bahas, kalau misalkan mau jalur ekspres ya udah cari aja benderanya. Oke. Nah, tapi benderanya juga itu harus sesuai. Jadi kan industri pengadaan itu ya, kalau misalkan kita sekarang di bidang aparel, bidang garment, ya industri benderanya tersebut ya harus di bidang garment, dan yang misalkan ngeproduksi pakaian jadi dan sebagainya. Yang kedua, ya cara yang bisa ditempuh adalah ya bisa mencoba untuk mendaftar. Misalkan bertahap nyariin dulu, bikin badan usaha, kemudian daftar nyariin dulu yang tender penunjukan langsung, yang skalanya nggak besar. Jadi itu makanya kenapa dibilang bahwa itu artinya kalau dibilang di media sosial itu cara organik. Iya, jadi organik tuh ya nanti bisa bertahap ke depannya, mau jadi PKP, mau jadi ke skala yang besar kan semuanya bisa di-upgrade gitu ya. Nah itu Om, berarti kalau LPS ini mah kan dia udah ada ya. Kalau penunjukan langsung kan nggak di LPS ya? Sebenarnya kalau penunjukan langsung juga tendernya itu harus apply. Tetap harus apply. Tetap harus apply dan diumumkan gitu. Jadi kita harus tahu dulu juga pekerjaannya apa. Kemudian juga kita harus apply gitu toh. Nah, sebenarnya kalau LPS-nya kan nggak beda jauh, kita kayak katalognya atau menunya lah gitu. Jadi dari menunya itu apa? Sebenarnya kalau LPS sendiri kan
jadi ada yang nasional tapi dia juga ada yang dibagi berdasarkan kementeriannya. Jadi misalkan sekarang kita ngomongin ya, LPSE pusatnya itu kan lpse.lkpp.go.id. Di situ ada semuanya. Nah, tapi kita bicara misalkan kita asumsikan dengan Kemkominfo ya. Nah, Kemkominfo LPS-nya adalah lpse.kominfo.go.id. Jadi mereka ada spesifiknya juga, jadi kayak semacam subdirektorinya gitu. Nah, kemudian ada juga beberapa itu untuk nyari tender itu, ada juga beberapa teman tuh yang pakai Inaprok. Inaprok ya. Jadi itu singkatan kalau nggak salah Indonesia Procurement. Jadi inaprok.id. Nah, dari situ itu dia semacam kayak Wikipedia atau ensiklopedia tender, di mana di situ bisa nyari. Gitu, gampangnya gitu ya. Jadi sebenarnya harus, kalau memang mau main di sini sebaiknya ada orang khusus yang kasarnya nyariin dulu si tender dan sebagainya gitu ya, tiap malam melihatin monitor aja terus dan mengkategorikan apa yang mau dicari dari situ gitu kan. Ya, jadi carilah yang memang bermanfaat, karena biasanya yang saya tahu itu 1 tahun ke depan itu sebenarnya pekerjaan itu udah jelas sebenarnya ada di pemerintahan itu gitu. Memang udah disediakan ya, memang sudah disediakan. Mau ngambil yang mana gitu, nggak usah. Karena kan gini, mereka kan harus submit APBN, APBD dan sebagainya. Nah, anggaran itu yang mereka minta. Nah, berarti anggaran itu mau dipakai buat apa gitu kan? Ya. Ini so kalian betul. Mau yang mana gitu ya. Iya. Singkat kita baca dulu komen Om. Wah, ini Om ada pertanyaan Om. Iya. Pertanyaannya dari Yana ya, Yana nih. Nah, ini kan tanyain ke Ko William bagaimana cara cari orderan miliaran di instansi pemerintah. Cara cari modalnya gimana? Karena biasanya tanpa DP. Nah, emang ada tanpa DP Om? Di pemerintahan sebenarnya gimana kementeriannya tadi, balik lagi. Sebenarnya secara standarisasinya daripada pemerintah itu biasanya kita boleh dikasih DP sampai dengan 30%. Bisa sampai 30%. Bisa, tapi tergantung daripada usernya yang mau ngasih apa enggak. Bisa ngajuin gitu kasarnya. Nah, bisa 10, 20. Nah, maksimumnya yang saya tahu 30%. 30% maksimumnya. Nah, tapi sekarang kalau itu memang tender pemerintah, budgetnya ada, sudah parkir dan sebagainya, kalian bisa melakukan diskonto. Apa tuh? Diskonto itu mencairkan SPK, menjaminkan SPK. Jadi bisa aja kan kayak misalkan dulu itu ada, kalau lokal itu ada SKBDN. Kalau ekspor itu ada LC, Letter of Credit. Nah, jadi si SPK tersebut bisa didiskontokan ke bank-bank pemerintah. Logika gampangnya gini, kan otomatis yang mau bayar pemerintah. Kalau sekarang SPK tersebut dicairkan di bank pemerintah nggak mau, ya berarti itu tanda tanya dong gitu. Itu banyak kejadian. Ada aja. Makanya secara si legalitasnya itulah yang harus benar diperiksa bahwa SPK tersebut itu valid atau tidak. Nah nanti stepnya aku mau dulu dikit Om. Jadi kan misalkan nih si apa tadi tuh SPK ini kita dapat itu setelah kita menang tender. Betul. Nah itu kan kita dapat nih. Nah kalau melalui LPSE, di LPSE-nya, di webnya itu kita dapat apa enggaknya tuh di situ, dan kemudian tawar menawarnya pun di situ, karena bisa sampai 3 kali untuk tawar menawar harga, secara harga. Jadi misalkan kita ngajuin sekian, nanti dia nawar. Ya, betul. Kita masukin lagi gitu. Jadi sebenarnya di setiap tender itu ada HPS. Jadi HPS tuh nilai yang mereka ajukan untuk maksimum. Acuan harga lah gampangnya. Jadi mereka kan udah ngitung budget. Tuh. Gitu. Jadi
dengan sekarang istilahnya tender itu mulai terbuka, mulai online dan sebagainya, itu nggak ada kayak zaman dulu misalkan pensil 1.000 jadi 100.000 gitu atau jadi 10.000 ya. Kita sekarang semua harga itu sebenarnya udah wajar. Jadi cuma tinggal kasarnya kita main diskontonya aja. Jadi kayak misalkan sekarang gini, Nike harga jersey berapa? Oh, 600.000 sampai 800.000. Otomatis spek yang diminta harusnya sekelas Nike dong, gitu kan. Nah, berarti dari segitu itu ya tinggal diskontonya aja. Kita produksi kan ada kayak grosir apa segala macam kayak gitu kan. Nah, intinya tinggal kayak begitunya aja gitu kan, Miri. Artinya kan berarti terlalu murah pun nggak akan bisa, ya. Sebenarnya gini, kalau tender pemerintahan setahu saya itu nggak mungkin ya kalau murah banget ya. Iya. Biasanya murah gitu. Nggak bisa Oh, juga ya. kalau kita ngajuinnya murah, boleh aja, Tapi iya. kan nggak masuk akal sih murah-murah ting. Nggak masalah sebenarnya itu. Jadi otomatis kalau memang pang murah, nah ya pasti menang. Pasti menang itu. Pasti menang sebenarnya seharusnya. Seharusnya pasti menang, nggak mungkin nggak. Gitu, tinggal berani apa nggak. Misalkan anggaplah kita sekarang nilai HPS 100.000. Nah, mereka memang banyak yang main itu yang memang kuat-kuat, misalkan udah saya ajuin harganya 90.000 aja atau 80.000 aja, ya ada gitu, tau nggak? Tapi ada juga yang berani ngajuin 110, ada aja gitu. Oke. Nah, ketika udah dapat itu diangkat, kan kita harus dapat nih ya, ayo PSK deh, SPK. Nah, SPK-nya udah dapet nih kan. Betul. Nah, itu kan ada waktu kan, Om. Betul. Nah, untuk dananya kita nggak ada nih. Terus kita ngajuin itu kira-kira waktunya itu memungkinkan atau nggak untuk kita dapat si pinjaman itu? Sebenarnya itu nggak beda jauh kayak kita ngajuin kredit ke bank. Jadi misalkan gini, kalau kita udah tahu dan sebagainya kayak gitu, sebelumnya kita udah tahu, terus kita ngobrol misalkan dengan pilihan bank pemerintah itu. Kalau di Bandung kan misalkan BJB, BNI, BRI, Mandiri gitu kan. Nah, semua bank itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi ada kita mungkin ya coba aja ngobrol dengan mereka, dan kita udah antisipasi bahwa misalkan begitu SPK-nya keluar, mereka bisa cek, submit. Biasanya yang saya tahu paling cuma H+1. Mereka udah tahu. Jadi mereka udah tahu, terus kemudian mereka bilang oke, bisa dicairin gitu. Tapi memang dengan catatan kayak biasanya ya, kalian harus udah jadi nasabah dan sebagainya gitu. Kayak gitu kan, Handi di saya kan dulu dia pernah jadi IO kan. Kalau dia IO-nya itu kita bicara dia banyaknya event, bener kan? Nah, dia banyak mencairkan diskonto si event tersebut. Jadi yang mana SPK-nya ya udah ajuin dia ke Mandiri katanya waktu dulu dan sebagainya. Ya bisa cair gitu. Begitu udah beres ya kan sisanya mah kan dari langsung pembayaran, tergantung kesepakatannya. Dari kontrak di awalnya itu gimana, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan gitu. Tapi yang setahu saya kalau pemerintahan kayak begitu rata-rata cepat lah ya. Cepat ya. Jarang yang sampai berbulan-bulan. Karena kan kita sebulan lah. Ini dengan deadline kan. Betul. Tuh. Nah, Om, tapi ini ada pertanyaan, tapi saya mau nanya dulu. Kalau ketika kita udah dapat SPK, kita bisa nggak sih mundur? Bisa ngajuin. Kan di dalam si itu tuh kan ada syaratnya. Kaki di sini nggak cair misalkan. Kenapa? Yang ada masalah pembiayaan misalkan, kita ada masalah di jalan. Nah, itu kita bisa nggak mundur gitu? Bisa. Intinya segala hal itu harus dikomunikasikan dengan si usernya. Jadi ada kendala apa? Harusnya kita itu disebutnya namanya PPK biasanya. PPK. Nah, singkatannya dari apa jelas saya lupa sih, saya nggak ingat. Pokoknya kita harus bicara dengan si PPK-nya itu bahwa ada kendala atau dan sebagainya, ya disampaikan aja dan dicari jalan solusinya. Jadi mereka pun juga saya rasa manusia yang perlu dibantu, karena dengan bantuan kita otomatis mereka juga bisa perform di dalam si kerjaan mereka tersebut gitu. Oke, Om, ini ada pertanyaan lagi dari netizen lagi, Om. Ini sebelum acara ini saya nanya-nanya dulu biar mewakili teman-teman untuk bertanya gitu kan. Nih, yang kedua ini dari Om, dari Gorok Clothing.
Ya, Bro Clothing ini kenapa di setiap instansi perusahaan BUMN regulasi pembayarannya pay letter? BUMN loh, order ke UMKM tapi pay letter, hehehe gitu. Nah, gimana Om? Sekarang kalau saya ya balik mau nanya gini. Kalau Mang Geri sebagai user, anggapan order ke saya, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya bayar 100%, saya harus yakin Mang Geri nggak bakal kabur, menyelesaikan pesanan dan sebagainya, karena yang kondisi kayak gitu banyak juga, gitu dong. Nah, dengan makanya tadi tuh ada faktor juga yang DP tadi, gitu dong nggak? Gitu. Jadi balik lagi, bukan masalah mereka nggak bisa bayar dan sebagainya, yang jadi malahan kebalikan, lu bisa ngerjain nggak, lu bisa nyelesain nggak, gitu kan pertanyaannya, gitu kan. Justru kebalik gitu dong, kalau pertanyaan saya, karena kan ini kan tetap akan ada ekspektasi, maksudnya suatu bentuk kepercayaan lah, gitu tau nggak kan, gitu. Nah makanya kan gini, kalau mereka lebih condong ngasih ke yang gede-gede, mau Sinarmas, mau kemana-kemana, mereka nggak pusing DP, terus nggak pusing apa, tau udah beres. Nah, sekarang kalau nanti misalkan dikasih ke UMKM yang ujung-ujungnya DP rewel menta wae, tapi ari teu anggeus kumaha pertanyaan, nah gitu kan, dibalik ya gitu kan. Benar. Nah, ya makanya saya nanya tadi, gimana kalau misalkan kita mundur di tengah jalan, kita bisa, dan rata-rata mundur kebanyakan. Nah sebenarnya kalau perihal masalah DP itu ya harusnya dengan resiko masing-masing ya, karena kalau memang pilihannya cuma dua, kalau lu nyairin si DP, otomatis lu nggak akan bisa diskontoin, logikanya gitu. Tapi kalau kalian gadaikan si SPK keluar diskonto, ya kan kalian punya modal sebenarnya, gitu kan. Oke ya, kejawab teman-teman. Saya juga sudah ngerti sih, dibalikin malah ini sama Ko William. Oke. Nah, yang berikutnya Om, ini dari Irwan. Ya, Irwan ini cara dapat order pemerintahan tanpa markup harga. Ya maksudnya gini, kan kadang-kadang rumor di ininya tuh kan bahwa misalkan harganya saya mau jual 100.000, saya disuruh nulis bonus 150.000, gitu maksudnya dia gitu, gitu. Nah sebenarnya gini, kalau itu sih sebenarnya tergantung daripada di mana, di kementerian mana, atau sebenarnya balik lagi kepada pribadinya kalau menurut saya. Jadi jangan bilang pemerintahannya, karena kalau menurut pengalaman saya sih, saya sudah menemukan daripada PPK yang datang ke Bandung, dijemput mung, di traktir makan dia mung, gitu kasarna. Kenapa? Yang kayak gitu tuh dia yang mikirin jenjang karir, dan mereka yang mikirin performnya mereka, gitu. Jadi kalau dalam arti kata maka itu mungkin itu ketemunya dengan orang yang salah, walaupun pada umumnya itu memang banyak yang minta maaf. Gitu. Tapi sebenarnya mah enggak gitu ya. Enggak lah sebenarnya. Oke, Kang Iwan, ini ada lagi nih tentang kriminal terus nih. Dari Kamal Sablon, bagaimana cara mengantisipasi nota palsu? Nota harus mengikuti SPJ, SPK kali ya. Padahal bayar ke kita tidak sesuai SPJ. Jadi maksudnya ya sama kayak tadi, sebenarnya nggak beda jauh. Kita yang dibicarakan mereka adalah markup lagi. Tinggal sekarang pertanyaannya, ya amun rek diterima ordernya, dia minta kayak begitu, ya tinggal dari awal dong mau dilakukan apa enggak. Kalau mereka memang mau kayak gitu, itu kan artinya kesepakatan, balik-balik lagi, gitu kan. Betul. Bukan sekarang nanya ke saya gimana caranya, nyata bisa, karena itu mah gimana orangnya lagi yang tadi saya bahas, gitu kan. Di mananya dan person in charge yang mintanya dan sebagainya, ya artinya Anda berhubungan dengan orang yang salah, gitu kan. Jadi bukan sekarang bagaimana cara menyikapinya, nggak bisa, itu memang Anda ketemunya dengan orang yang salah intinya, gitu. Kalau memang dia real dan dia memikirkan itu, ya saya udah ngalamin bahwa di mana mereka nggak mau kok dikasih juga sama sekali.
sama sekali nggak mau malahan gitu, tau nggak? Mereka bilang nggak apa-apa sih, yang perlu saya bantu adalah Bapak bisa kirim produknya tepat waktu, kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan, saya udah cukup dibantu sama Bapak katanya gitu kan. Gitu kan. Artinya berarti yang ini tuh bukan langsung ya Om, Ya, ada di bawah lagi kan? Intinya itu adalah oknum lah. Oknum ya. Nah, jadi balik lagi kalau sekarang gimana caranya? Ya itu mah tinggal ikhlas atau tidak gitu kan sebenarnya. Ya kan kalau maksudnya memang ikhlas, maksudnya butuh kerjaannya, ya udah lu ikutin aja gitu kan kalau memang perlu. Tapi kalau memang niat hati nggak mau gitu, nggak sesuai, ya jangan diterima ordernya. Berarti urusannya beres kan, simpel sekali gitu kan. Tapi rata-rata berarti ini Om maklun ya. Kenapa? Artinya mereka yang kasus seperti ini mereka ini dapat maklunan kan? Oh, Atau enggak, ada yang direct, ada yang juga, ada ada yang direct juga, ada yang terima maklun juga, ada. Dan terjadi juga ini kan udah pasti ada LPS, ada itu harga. Belum tentu sebenarnya kan si tender itu kan bisa disakon. Kalau dia dapatnya dari pihak ketiga, ya mungkin kan sekarang kenapa perlu dimarkup harga, karena buat nilai PPN-nya. Maksudnya dengan yang berhubungan dengan pajak, berhubungan dengan HPP. Karena sebenarnya ada peraturan di mana sebenarnya hanya boleh ngambil keuntungan sebesar 15% di pemerintahan sebenarnya standarisasinya itu. Pasalnya pernah saya baca di mana lah gitu istilahnya ya. Jadi sebenarnya makanya ada KPK, ada apa segala macam, ada nilai wajar dan sebagainya. Nah, kalau memang itu lebih, ya artinya kan kalau misalkan disapon, ini untung di sini segini, kan yang dilihat hanya A-nya. Jadi maksudnya pemenang pertamanya untung berapa lo gitu kan. Ya kan karena HPP kan bervariasi antara perut istilahnya yang si A sama si B nggak terlalu sama gitu. Ya. Oke, ini Om sebenarnya ada sekitar 67 pertanyaan lagi. Oh gitu. Tapi karena waktu ini kita udah ini, nah kita akan ini aja Om. Nah, saya sebenarnya tadi udah menyimak ya Om ya. Iya. Kayaknya sih saya mendingan ekspres lah Om. Nah, saya melihat ini di dunia sana ini. Di dunia sana ini harus membuktikan nih, karena one stop garment supplier semua ada nih. Kira-kira kalau saya nih Om langsung pengen ekspres dari dunia sana bisa bantu nggak Om? Kalau bisa apa aja sih di sana yang ini? Ya bisa sebenarnya. Jadi kita memang ada beberapa perusahaan yang memang bergerak di dalam bidang pemerintahan. Jadi memang dikhususin kita mau nyari situ karena saya udah belok dari semenjak pandemi. Kenapa belok semenjak pandemi dan mikirin sampai dengan ke arah sana? Karena menurut saya itu kalau posisi saya tuh saya cuma bisa bikin, nggak bisa jualan. Makanya posisi sekarang brand gitu ya, saya cuma memang punya satu brand dan belum terlalu berkembang dibandingkan teman-teman lain yang gimana. Saya lebih cepat mengabsorb untuk bikin, makanya saya mencari orderan yang pasti-pasti aja lah gitu. Nah, salah satunya itu yang paling visible itu dari pemerintahan gitu, karena ordernya memang udah pasti ada, tinggal cara kita dapetinnya gimana gitu, tau nggak, dan sebagainya. Jadi sebenarnya visible banget lah kalau memang kita nyari order dari pemerintahan, dan kita juga support karena dari pengalaman aja ya, kita pernah kita dapat ada tender waktu itu dari Kalimantan apa dari Sulawesi itu saya cukup lupa, dan salah satunya itu kita bikin baju batik. Nah, di kunciannya adalah bahwa kita harus berkolaborasi dengan UMKM setempat. Ya, jadi kalau waktu itu saya sampai kirim orang untuk nyari konveksi ataupun garment yang punya badan usaha yang bisa dikolaborasikan gitu, tau nggak, gitu kasarnya kayak begitu gitu. Jadi sebenarnya gini, mulai sekarang itu di pemerintahan pun juga beda nggak zaman dulu. Kayak zaman dulu kan monopoli itu anggapan. Sekarang kita ngomong contohnya ada beberapa perusahaan yang kesannya setiap kali udah pemilihan turun di situ gitu kan. Nah, saya nggak berani nyebut namanya lah gitu ya. Nah, tapi kan pada dasar intinya sekarang ya mungkin sekarang dia masih kebagian order, tapi nggak kayak dulu gitu, karena di dalam si pemerintahan juga sekarang peduli ngasih order gitu. Kayak contohnya kemarin
saya ketemu siapa ya yang bilang bahwa dia ketemu Pak Teten, Kemenko, Raf ya. Oh iya. Nah terus dia bilang, gue disuruh bikin order 1.000 kaos atau gimana dan sebagainya gitu ya. Berarti kan asal yang penting kan gimana caranya kita bisa melihat prospek, bisa juga kita nyari kesempatannya ke arah kesana dan sebagainya. Makanya kalau memang serius ke arah sana, kayak misalkan contohnya Kang Yana, dia pernah saya kenalin kan ke BDI gitu kan. Nah, makanya dari itu tuh, jadi dari pemerintahan pun juga kebetulan kayak sekarang kan saya menjabat posisi penasehat di OPGI. Oh, apa tuh OPGI? Organisasi Pekerja Garmen Indonesia. Okay. Nah, jadi kita bikin suatu organisasi yang dimana kita memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan tersebut dibiayai oleh pemerintah. Gitu. Jadi sebenarnya budget itu kalau memang kita mau nyari dari di tiap daerah kita masing-masing untuk pelatihannya, banyak dari teman-teman juga yang nggak tahu bahwa di Bandung ini ada fasilitas pemerintah 2 gedung, ada mesin jahit komplit sebanyak total 200 mesin dan bukan mesin jahit Cina, isinya Juki Brother gitu, tau nggak? Nah itu ada sebenarnya gitu. Jadi nggak banyak yang tahu juga gitu, tau nggak? Ya makanya karena gini. Misalkan pemerintah membuat suatu program, yang jadi problem kan mereka kan kurang mengerti juga di industrinya. Jadi harus ada kolaborasi dengan organisasi ataupun orang-orang yang mengerti di situ supaya bisa terwujud. Karena kita bukan bicara mengenai si korupsinya sendiri, tapi kita bicara untuk positifnya, untuk mereka juga pengen mungkin Indonesia berubah dari hal pengetahuan di produksi atau pengetahuan secara manajemen SDM-nya dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya di akhir kata harus dicoba. Buat teman-teman yang lain harus dicoba next step-nya gitu. Jangan pesimis. Maksudnya pesimis. Misalkan kalau anggapan punya relasi tapi nggak punya kendaraan untuk mencapai tujuannya. Carilah kan. Makanya ada angkot, ada bus damri dan sebagainya. Nah cari itu gitu, tinggal pilih kategorinya bus damri ber-AC, angkot pakai AC gitu kan. Nah tinggal pilih kendaraan yang mana gitu kan. Betul kan ya harus diusahakan intinya gitu. Karena sebenarnya kuncinya balik lagi gini, lebih baik punya market dan punya order daripada punya pabrik, punya produksi, order, kira kamu langsung gitu kan? Ya, eta benar nih. Jago nyamplung. Wah, sejago beri bisa orderan eueuh. Saya tahu memang semua. Cuman memang sekarang beda kenapa ya? Sekarang kan siapa itu ada kan kayak siapa ya itu namanya Andri, siapa yang bikin TikTok itu mengenai sablon segala macam? Oh iya. Itu ya. Nah, kalau memang dia kasarnya nggak punya order tapi sekarang dari TikTok juga penghasilan gede, ya saya tuh kudu boga order. Ya kan? Ya jadi jalan masing-masing orang beda-beda lah. Kita never know, tapi jalaninlah apa yang menurut kalian memang yakin mau dicapai gitu, ya. Gitu. Jadi mau ke Lembang, ya tinggal milih mau jalan mana, jalan Ciwidey bisa, jalan raya Setiabudi bisa, gitu kan. Mau jalan Subang ya bisa sebenarnya gitu kan. Jadi sebenarnya banyak jalan ke Roma lah gitu. Mau nama kudu dicoba. Nah, gitu. Oke. Wah, teman-teman, gila ini banyak banget yang kita dapatnya, Om. Terima kasih sekali. Nah, ini satu lagi terakhir, Om. Kalau misalkan kita ini kan Indonesia ya kan, kalau dapatnya dari luar pulau gitu misalnya, bisa nggak misalkan dunia tentang ini bantuin gitu, kita dapat bendera, ini bendera kolaps gitu? Bisa, sangat bisa. Bisa. Karena nasional itu ya? Bisa, tapi ya tergantung juga, maksudnya kan harus dilihat dulu daripada yang ditenderkan tersebut. Dia itu ada persyaratan-persyaratannya. Nah, itu kita teropong dulu. Jadi kalau kata kemarin si Dion mah ATM gitu tah. Lah ATP-nya blank. Oke lah, Om, ini kayaknya kalau cuma ini
mendingan kita langsung praktek aja ya. Nah, Teman-teman betul. kalau misalkan ada order apa, bisa nggak konsultasi ke Dunia Sandang? Bisa. Bisa, kita langsung aja ke Dunia Sandang. Jadi nanti kita akan belajar langsung, ada teropong segala. Tadi saya tidak ngerti kok harus diteropong segala ya, ini nggak bisa diterangin di sini, harus sambil jalan. Ya, oke Om, terima kasih sekali sudah mampir di channel Pagar Kaos. Ya, Sukses selalu buat Ko William. oke. Selalu menginspirasi, selalu support untuk komunitas sablon, keren banget nih owner Dunia Sandang. Hatur nuhun. Ini dong akhir Oh kata iya, mati dulu. salam. Buat ini teman-teman dong. Gimana? Yang ini teman-teman sablon. Ah. Ini kata-kata motivasi dan kata-kata terakhir lah. Memotivasi. Motivasi. Intinya seperti yang Kak Gary pernah sampaikan, perbanyaklah teman. Dengan perbanyaklah teman, banyak rezeki. Gitu. Nah itu juga kan saya belajar dari Kang Gary yang dimana banyak teman ini kan, banyak teman kesana kesini kenal, akhirnya rezekinya ada, gitu kan. Jadi biar silaturahmi tidak putus, Betul. pinjam 100 no. Oke lah, saya Gary. Siap, oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.